stok beras ini memang dalam kondisi yang mengkhawatirkan. Ini bukan menakut-nakut, ini memang realita karena memang dalam penyerapan beras, gabah dan beras di beberapa wilayah ini kami mendapatkan kesulitan. Tentunya kita sepakat bahwa produksi dalam negeri, produksi dari petani dalam negeri itu kita utamakan. Namun bila produksi dalam negeri ini untuk cadangan beras pemerintah, tentunya kita membeli tadi dengan beberapa aturan ya Pak. Itu tentunya kita harus mendapatkan dari luar. Nah PR-nya memang tadi kami sudah mendapatkan penugasan pada tahun 2022 kita mendapatkan 500.000, tetapi ternyata tidak semudah itu mendatangkan beras. Lalu perintah dari hasil dari rapat terbatas dengan Presiden 2023 juga mendapatkan penugasan 2 juta. Tetapi ternyata tidak segampang itu juga. Bahkan beberapa negara yang sudah berkomitmen itu mereka ada yang membatasi lah gitu ya, membatasi dan membatalkan karena memang kalau kita melihat juga diskusi dari G20 kemarin di side eventnya kan beberapa negara juga sudah memberitahu dampak dari perang Ukraina dengan Rusia seperti apa, pupuk tadi berkurang, lalu dengan petani-petani yang mungkin di daerah Ukraina dia petani 80% tidak bertani, makanya beberapa negara Eropa itu juga yang tadinya produksi gandum, makan gandum juga dia sekarang beralih ke beras, sehingga beras-beras dari negara Asia Tenggara misalnya Vietnam, Thailand dan lain-lain itu juga sekarang larinya juga ke negara-negara Eropa. Nah ini menarik. Jadi berarti kan yang kita biasanya mendapatkan produksi beras ini agak sulit. Nah mungkin kita sepakat bahwa Ombudsman bisa mengawal, tadi Bapak dari BRIN sudah bilang tahun depan itu akan hawanya panas juga hawa politik. Nah ini mungkin kita bisa kawal bersama bahwa ketahanan pangan yang mesti kita jaga karena saat ini Bulog sebagai menjaga buffer stock ini memang sedikit agak kesulitan mendapatkan beras baik dari dalam negeri maupun luar negeri, karena di dalam negeri pun kami sekarang membuka sebesar-besarnya gudang kami untuk siapapun boleh menyetorkan beras, tapi tidak semudah itu karena penggilingan sekarang juga kosong Pak. Target yang kita dapatkan itu tidak banyak. Nah mungkin usulan kebijakan Pak, kita sama-sama mengawal untuk mengamankan stok operasional Bulog ini bukan beras Bulog, bukan beras perusahaan, tetapi beras pemerintah, beras kita semua yang kita harus amankan untuk masyarakat Indonesia. Jadi kita mengamankan untuk bisa mengedukasi atau apapun tadi misalnya ketersediaan air dan lain-lain untuk petani bisa berproduksi agar bisa masuk menjadi stok beras pemerintah. Lalu juga kita harus juga sepakat mungkin ada program-program di mana program-program itu untuk menjaga stabilisasi pasokan beras. Misalnya program bantuan pangan misalnya. Biar orang nggak berbondong-bondong mencari beras ke pasar misalnya gitu ya. Karena kan nanti ini bahkan akan memicu harga juga tinggi dan tadi inflasi. Lalu mungkin kita juga tadi sepakat untuk bersama-sama memeratakan stok, karena kalau saya lihat tadi dari paparan daerah timur itu sudah angkat bendera kuning ya Pak Bu ya, untuk rawan mungkin bencana ataupun pangan. Kita lihat juga tadi paparan warna merah dan lain-lain karena memang saat ini stok beras Bulog sedikit sehingga untuk memeratakan itu memang agak sulit. Baik, terima kasih Pak Moderator. Perkenalkan saya Feby, Direktur Bisnis Bulog. Mungkin menyambung dari para pembicara yang cukup menarik dan dari Deputi Badan Pangan, memang tadi seperti yang dikatakan Pak Ketua bahwa saat ini kalau kita melihat dari paparan tadi kan yang harus diwaspadai tentang pangan ya. Kalau nggak ada pangan tuh mungkin seperti di negara-negara lain tuh bisa kacau balau. Nah ini memang sebagai Bulog, sebagai buffer stock harusnya mempunyai pangan yang cukup. Dalam hal ini memang kami ditugaskan Badan Pangan itu menjaga ketersediaan stok beras. Nah seperti kita ketahui bahwa stok beras kita itu adalah cadangan beras pemerintah ini hanya bisa dikeluarkan dengan beberapa regulasi. Misalnya tadi di beberapa wilayah inflasinya tinggi, harga beras tinggi, biasanya kita melakukan operasi pasar. Kedua, misalnya ada bencana, mungkin ada juga cadangan daerah, dan kalau ada bencana biasanya beras Bulog duluan yang turun di beberapa wilayah karena itu memang ada aturannya kita untuk mengeluarkan beras bencana alam. Namun kalau kita melihat saat ini
stok beras ini memang dalam kondisi yang mengkhawatirkan. Ini bukan menakut-nakut, ini memang realita karena memang dalam penyerapan beras, gabah dan beras di beberapa wilayah ini kami mendapatkan kesulitan. Tentunya kita sepakat bahwa produksi dalam negeri, produksi dari petani dalam negeri itu kita utamakan. Namun bila produksi dalam negeri ini untuk cadangan beras pemerintah, tentunya kita membeli tadi dengan beberapa aturan ya Pak. Itu tentunya kita harus mendapatkan dari luar. Nah PR-nya memang tadi kami sudah mendapatkan penugasan pada tahun 2022 kita mendapatkan 500.000, tetapi ternyata tidak semudah itu mendatangkan beras. Lalu perintah dari hasil dari rapat terbatas dengan Presiden 2023 juga mendapatkan penugasan 2 juta. Tetapi ternyata tidak segampang itu juga. Bahkan beberapa negara yang sudah berkomitmen itu mereka ada yang membatasi lah gitu ya, membatasi dan membatalkan karena memang kalau kita melihat juga diskusi dari G20 kemarin di side eventnya kan beberapa negara juga sudah memberitahu dampak dari perang Ukraina dengan Rusia seperti apa, pupuk tadi berkurang, lalu dengan petani-petani yang mungkin di daerah Ukraina dia petani 80% tidak bertani, makanya beberapa negara Eropa itu juga yang tadinya produksi gandum, makan gandum juga dia sekarang beralih ke beras, sehingga beras-beras dari negara Asia Tenggara misalnya Vietnam, Thailand dan lain-lain itu juga sekarang larinya juga ke negara-negara Eropa. Nah ini menarik. Jadi berarti kan yang kita biasa mendapatkan produksi beras ini agak sulit. Nah mungkin kita sepakat bahwa Ombudsman bisa mengawal, tadi Bapak dari BRIN sudah bilang tahun depan itu akan hawanya panas juga, hawa politik. Nah ini mungkin kita bisa kawal bersama bahwa ketahanan pangan yang mesti kita jaga karena saat ini Bulog sebagai menjaga buffer stock ini memang sedikit agak kesulitan mendapatkan beras baik dari dalam negeri maupun luar negeri, karena di dalam negeri pun kami sekarang membuka sebesar-besarnya gudang kami untuk siapapun boleh menyetorkan beras, tapi tidak semudah itu karena penggilingan sekarang juga kosong Pak. Target yang kita dapatkan itu tidak banyak. Nah mungkin usulan kebijakan Pak, kita sama-sama mengawal untuk mengamankan stok operasional Bulog ini bukan beras Bulog, bukan beras perusahaan, tetapi beras pemerintah, beras kita semua yang kita harus amankan untuk masyarakat Indonesia. Jadi kita mengamankan untuk bisa mengedukasi atau apapun tadi misalnya ketersediaan air dan lain-lain untuk petani bisa berproduksi agar bisa masuk menjadi stok beras pemerintah. Lalu juga kita harus juga sepakat mungkin ada program-program di mana program-program itu untuk menjaga stabilisasi pasokan beras. Misalnya program bantuan pangan misalnya. Biar orang nggak berbondong-bondong mencari beras ke pasar misalnya gitu ya. Karena kan nanti ini bahkan akan memicu harga juga tinggi dan tadi inflasi. Lalu mungkin kita juga tadi sepakat untuk bersama-sama memeratakan stok, karena kalau saya lihat tadi dari paparan daerah timur itu sudah angkat bendera kuning ya Pak Bu ya, untuk rawan mungkin bencana ataupun pangan. Kita lihat juga tadi paparan warna merah dan lain-lain karena memang saat ini stok beras Bulog sedikit sehingga untuk memeratakan itu memang agak sulit. Mungkin itu Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih lebih dari Bulog.